dengan majelis untuk ngaji, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan ngaji Al-Qur'an, ngaji tafsir atau tadabbur Al-Qur'an. Terakhir kalau tidak salah pembahasan kita sudah sampai di surat An-Naba. Baru ayat 1 dan 2 kalau nggak salah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari surah atau surat An-Naba, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang sejarah Palestina. Ya, sejarah Palestina. Harapannya supaya jamaah sekalian ini tidak melihat atau memandang apa yang terjadi di Palestina sekarang hanya berdasarkan berita yang berkembang dalam waktu 1 bulan terakhir. Ini bahaya. Kalau ada orang yang selama ini misalnya tidak pernah mengikuti sejarah Palestina, tidak tahu kabar berita tentang Palestina, baru mendengar Palestina dan Israel itu dari berita 1 bulan ke belakang, pasti orang ini akan salah berpihak dan salah di dalam memberikan penilaian. Pasti dia akan menganggap bahwa yang zalim itu adalah rakyat Palestina, yang mazlum, yang dizolimi atau yang dianiaya itu adalah orang-orang Israel. Ya, karena konflik atau kejadian terakhir ini ya, terjadi peperangan antara rakyat Palestina dengan Israel. Lebih tepatnya ya sebenarnya pembantaian, bukan peperangan. Kalau ngomong perang kok nggak imbang sekali itu. Nah, kalau kita lihat berita terakhir, yang lebih dahulu menyerang itu siapa? Palestina atau Israel? Terakhir ini. Terakhir Palestina. Nah, lewat Hamas ya. Hamas itu Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Pergerakan perlawanan Islam. Nah, jadi kalau orang tahunya Palestina hanya dari berita terakhir ini saja, dulu nggak pernah ikuti, baru tahu sekarang, itu pun berita terakhir ini, maka dia akan menyimpulkan, loh kok Palestina menyerang duluan, berarti mereka zalim. Korbannya siapa? Rakyat Israel. Ini tentu cara pandang yang salah. Kenapa? Karena melihat Palestina itu tidak bisa hanya dari kejadian 1 bulan ke belakang, karena sejarah Palestina itu sangat panjang. Tidak hanya hitungan tahun, tidak hanya hitungan puluhan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Nah, kalau kita ngomong sejarah Palestina dari awal mula, Palestina itu dulu merupakan salah satu bagian dari wilayah apa namanya? Negeri apa Palestina itu? Negeri Syam. Ya, negeri Syam. Nah, dulu kita pas ngaji surat Quraisy, nah, ada ayat ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin dagangnya ke Yaman, ketika musim panas dagangnya ke Syam. Nah, Syam itu hari ini terpecah menjadi 4 negara bagian. 1 Palestina, yang kedua Suriah, yang ketiga Lebanon, yang keempat Yordania. Nih, 4 negara bagian ini hari ini dulu adalah wilayah negeri Syam. Ya, negeri Syam. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Nah, sentralnya Palestina ini. Ya, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Dulu yang pertama kali menempati wilayah Palestina dan sekitarnya adalah satu suku, satu kaum namanya Kan'an.
Kan'an ini ya anak cucu Nabi Adam, termasuk bagian umat Nabi Nuh yang selamat dari tsunami yang besar itu. Nah, berjalannya waktu suku Kan'an ini kembali menyembah berhala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Dan nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu dua nabi yang diutus satu masa. Hanya wilayah dakwahnya beda. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke bumi yang kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam. Nah, para ulama sepakat yang dimaksud bumi yang diberkahi untuk seluruh alam itu mana? Palestina dan sekitarnya. Maka masuklah Ibrahim ke Palestina. Beliau kemudian mulai berdakwah. Jadi kalau boleh dikatakan Nabi Ibrahim ini yang pertama kali babat alas. Yang pertama kali apa? Babat alas. Sampai akhirnya suku Kan'an ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tetap tinggal di Palestina sampai nanti berkeluarga dan punya anak. Nabi Ibrahim punya anak dari jalur dua istri beliau. Nah, yang masyhur yang kita ketahui, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Dua. Satu bernama Saroh, di lidah Indonesia jadi Siti Sarah. Nah, yang kedua Hajar atau Siti Hajar. Ini dua istri Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim punya anak lebih dulu dari istri yang kedua, yaitu Hajar. Lahirlah seorang bayi laki-laki, kemudian diberi nama siapa? Ismail. Nah, Ismail lahirnya di mana? Di Palestina. Awalnya tinggal di Palestina. Sampai akhirnya Siti Saroh merasa cemburu melihat suaminya kok bermain dengan anak suaminya sendiri sih, tapi dari istri yang lain. Bagi gendong Ismail sama berjalan dengan Siti Hajar. Dan Siti Saroh melihat itu cemburu. Ya Pak, normal itu manusiawi, namanya perempuannya. Akhirnya beliau meminta pada Nabi Ibrahim agar memindahkan Siti Hajar bersama putranya. Lalu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail diboyong kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, Mekah zaman dahulu adalah lembah yang gersam, tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada orang, tidak ada air. Diboyong. Akhirnya ini berpisah. Siti Hajar dengan Siti Saroh berpisah. Hajar dibawa ke Mekah. Nanti Hajar dan Nabi Ismail hidup di Mekah, berkeluarga, beranak pinak sampai meninggal juga di kota Mekah. Ganti generasi sampai di masa orang Quraisy, lalu lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka secara nasab Nabi Muhammad itu nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim lewat jalur siapa? Nabi Ismail. Ya, kalau Bapak hafal nasab Nabi Muhammad, itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin nanti bin Ismail lalu bin Ibrahim. Nyambung sampai Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Kemudian dari istri yang kedua, Siti Saroh, ini sebenarnya istri pertama, tapi punya anaknya belakangan. Dari istri Saroh, Ibrahim juga punya anak laki-laki, namanya siapa? Ishak. Nah, Ishak ini juga jadi nabi, Pak. Ismail jadi nabi, Ishak juga jadi nabi. Ishak nanti dewasa, menikah, punya anak, namanya siapa? Yakub. Nah, setidaknya Bapak tahu lah ya, anak-anak nabi. Kalau anak orang lain nggak tahu nggak apa-apa, ya. Anak nabi ya setidaknya Pak tahu. Tapi ya Bapak bisa beralasan, itu anak nabi kan tetap anak orang lain.
Yang penting anak sendiri apa? Hafal. Nah, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini juga nanti jadi nabi. Yakub punya anak banyak. Salah satunya siapa? Siapa? Yakub, Nabi Yakub. Yusuf alaihissalam. Punya anak Nabi Yusuf. Yusuf juga jadi nabi. Lah maka kalau Bapak urutkan, ini keutamaan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu nabi, punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Di bawah cucu apa cicit ya? Bawah cicit? Jangan diganti oh ya, nanti malah bahaya. Nah, Ibrahim itu luar biasa ya. Itu karunia dari Allah ya. Beliau jadi nabi, punya anaknya langsung jadi nabi, punya cucu ya jadi nabi, punya cicit ya jadi nabi. Maka Ibrahim itu gelarnya atau julukannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi bapaknya para nabi itu bukan Nabi Adam, itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, tapi kalau Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu julukan bukan untuk Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya itu tadi rasanya. Beliau nabi, punya anak langsung jadi nabi, punya cucu juga nabi, punya cicit juga nabi. Kalau Nabi Adam kan anaknya nggak jadi nabi langsung, baru nanti di generasi keberapa ada yang jadi nabi, itu Nabi Adam. Maka kalau ngomongin nasab yang dalam satu garis ke atas itu paling banyak nabinya, itu nasabnya siapa? Kalau ke atas tuh ya, nasabnya bapaknya dan seterusnya, yang paling banyak ada nabinya itu nasabnya siapa? Nabi Yusuf. Lah Yusuf kan nabi, punya bapak jadi nabi, punya kakek jadi nabi, punya buyut jadi nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf nabi, bin Yakub ya nabi, bin Ishak ya nabi, bin Ibrahim ya nabi. Jadi nabi, bin nabi, bin nabi, bin nabi. Itu Nabi Yusuf saja. Kalau Nabi Muhammad kan enggak. Nabi Muhammad nabi, bin Abdullah bukan nabi, Abdul Muthalib bukan nabi, Hashim bukan nabi. Nah, yang nasab ke atasnya yang yang titiknya paling banyak ditempati nabi itu ya nasabnya Nabi Yusuf. Maka Rasulullah dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyebut Nabi Yusuf itu dengan sebutan apa? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Al-Karim itu artinya orang mulia. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Nah itu. Yang punya gelar gitu cuma Nabi Yusuf. Orang mulia, Nabi Yusuf mulia. Anaknya orang mulia, anaknya Nabi Yakub. Anaknya orang mulia, Nabi Ishak. Anaknya orang mulia, Nabi Ibrahim. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Nah, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak banyak, salah satunya bernama Yusuf. Anak cucu Nabi Yakub inilah yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Bani Israel. Nah, jadi kalau Bapak baca Al-Quran akan banyak sekali mendapati ayat yang di situ terdapat kata Bani Israel. Dari awal surat Al-Baqarah saja sudah ketemu kita. Ini terutama surat-surat yang panjang. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nanti ada lagi ya Bani Israel, banyak sekali. Maka kalau kita mendapati ayat yang ada penyebutan kata Bani Israel, yang dimaksud adalah anak cucu atau keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bani itu artinya anak cucu. Israel itu nama dari Nabi Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Siapapun anak cucu Nabi Yakub di generasi keberapapun, mereka mendapat julukan Bani
Israil. Jadi kalau bapak misalnya bapak hafal nasab sampai Nabi Adam. Bapak bin fulan sampai Nabi Adam itu bapak hafal misalnya. Meskipun yakin insya Allah ini nggak ada yang hafal, nggak ada yang nyatat juga kan. Paling banter bapak hafal sampai generasi berapa? 3 sampai kakek. Buyut aja kadang udah nggak tahu siapa buyut saya. Gitu ya. Nah kalau misalnya bapak hafal nasab sampai Nabi Adam, terus di jalur sampai Nabi Adam ini ada satu titik namanya Nabi Yakub misalnya. Jadi bapak ini masih melewati Nabi Yakub untuk sampai Nabi Adam. Maka bapak juga bagian dari siapa? Bani Israil. Meskipun sudah generasi ke sekian belas atau sekian puluh, ya. Asal melewati Nabi Yakub, maka siapapun disebut Bani Israil. Lah pertanyaannya, di Al-Quran itu ada banyak kata Bani Israil. Disebut kata Israil itu banyak sekali. Lalu hari ini di sono ada orang-orang Yahudi Zionis berusaha membentuk negara namanya Israel. Lah pertanyaannya adalah, apakah Israel yang ada di dalam Al-Quran dengan Israel di sana itu sama atau beda? Jadi Israel di sana yang dibentuk oleh Yahudi Zionis itu dengan Israel dan Bani Israel di dalam Al-Quran itu objeknya sama atau beda? Ini harus paham, harus ngerti supaya nanti bapak tidak salah sangka. Di Quran ada banyak sekali kata Israel, banyak sekali. Kalau bapak ngitung sampai bingung nanti bapak, saking banyaknya Israel. Nah sekarang ada orang Yahudi Zionis mendeklarasikan negara dan diberi nama Israel. Nah Israel yang di sono dengan Israel di Quran itu sama atau beda? Ini harus tahu ya. Sama atau beda? Beda. Ini dua objek yang berbeda. Kalau Israel di sana itu ngomongin nation, suatu negara. Ya, suatu negara yang dibentuk oleh Yahudi Zionis. Sementara kalau Israel atau Bani Israel di dalam Al-Quran itu ngomongin apa? Ngomongin nasab, anak cucu dari Nabi Yakub. Jadi ngomongin genetik. Jadi siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, asal di jalur nasabnya itu melewati Nabi Yakub, maka dia bagian dari Bani Israel. Jadi kayak tadi bapak ini kalau jalur bapak sampai Nabi Adam melewati Nabi Yakub, maka bapak bagian dari Bani Israel meskipun tinggal di Indonesia. Lah sementara Israel di sana itu nggak ada hubungannya dengan nasab. Tidak semua orang yang tinggal di Israel adalah anak cucu Nabi Yakub. Lah Yahudi Zionis itu belum tentu anak cucu Nabi Yakub. Kalau Yahudi itu kan agama. Kalau Bani Israel ngomongin apa? Nasab. Lah nasab itu beda dengan agama. Kalau agama Yahudi itu jelas agama yang paling memusuhi kaum muslimin. Sementara kalau Bani Israel namanya nasab, namanya keturunan, itu ya potensinya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu normal dan lumrah. Makanya di Al-Quran ada ayat-ayat yang memuji Bani Israel dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kesesatan Bani Israel. Itu nggak usah heran. Jadi kalau bapak baca ini, ya Bani Israel, Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang sudah aku berikan pada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku sudah lebihkan kalian, berikan kalian keutamaan di atas seluruh alam. Berarti ini muji Bani Israel yang baik atau yang jahat? Yang baik. Dan yang dipuji ini Bani Israel yang baik, bukan orang-orang Yahudi, bukan. Dan ini harus dipahami. Jadi Bani Israel dalam Al-Quran itu nggak ada hubungannya dengan negara Israel sekarang. Sehingga misal kalau ada ustadz atau ada orang Islam atau siapapun misalnya yang mendoakan kehancuran bagi Israel,
yang melaknat Israel. Itu jangan lantas Bapak pahami mereka mendoakan kejelekan untuk Nabi siapa? Yakub. Jangan sampai kita pahami, oh enggak boleh kamu melaknat Israel karena Israel itu siapa? Nabi Yakub. Nah, ini beda, konteksnya beda. Ini dua objek yang berbeda. Nama mungkin boleh mirip, boleh sama, tapi objek yang disasar itu berbeda. Jadi jangan sampai ada anggapan gitu, oh kita nggak boleh mendoakan kejelekan Israel. Kenapa? Karena Israel itu Nabi Yakub. Beda bro, beda, bukan itu. Ya. Atau jangan sampai Bapak kemudian kagum pada Israel hanya karena apa? Israel, kata Israel banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak berpihak pada Israel, kagum pada Israel, terus bangga pada Israel gara-gara apa? Mereka negara hebat. Buktinya apa? Buktinya nama mereka banyak disebutkan dalam apa? Nah, itu beda. Nah, enggak seperti itu ya. Saya beri contoh gini misalnya. Biar enggak salah. Ada orang namanya Muhammad. Muhammad itu kan sama seperti nama Nabi kita kan. Tapi Muhammad hari ini dia mencuri. Misalnya ada orang namanya Muhammad tapi dia maling. Lalu kita pengen menangkap maling itu. Kemudian ada satu orang teriak gini, jangan tangkap dia karena namanya Muhammad. Kalau kita tangkap dia berarti melecehkan Nabi kita. Bener nggak? Pikiran kayak gitu? Ya nggak kayak gitu. Nama boleh sama tapi kelakuan beda. Ketika kita nangkep Muhammad itu yang kita tangkap maling, bukan Nabi. Nah, sama seperti ketika kita, ya Allah hancurkanlah Israel karena dia telah mendolimi orang-orang yang tidak berdosa. Misalnya gitu, Bapak doa gitu. Itu bukan berarti kita mendoakan kejelekan Nabi Yakub. Nama bukan Israel, Nabi Yakub juga Israel, tapi objeknya berbeda. Nah di situ ya harus dipahami. Ya. Jadi kalau Bani Israel itu ngomongin generasi genetik, ibarat apa namanya, hubungan darah. Kalau Israel sekarang itu ya ngomong negara. Bisa jadi yang di sana itu bukan anak cucu Nabi Yakub, keturunan kera, babi mungkin ya, tinggal di sana, punya KTP di sana, ya jadi orang apa? Israel. Nah seperti itu. Nah, anak cucu Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Nah, Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub. Maka Nabi Yusuf juga bagian dari Nabi Yusuf juga bagian dari apa? Bani Israel. Nabi Yusuf tinggal di mana? Di Palestina awalnya sampai usia remaja. Sampai usia belasan tahun lah remaja. Sampai akhirnya nanti saudara-saudara Yusuf merasa iri, cemburu kepada Yusuf. Ya karena mereka menganggap bahwa bapak kita ini kok lebih sayang pada Yusuf. Kok kita ini rasa-rasanya di nomor 2 kan, yang nomor 1 selalu siapa? Yusuf. Ini cara pandang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Akhirnya rasa iri, dengki, hasad itu membawa mereka untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang kemana? Ke sumur dulu ya. Ya mereka minta izin sama bapaknya, nggak mau ngajak Yusuf main. Ya, tapi ya Nabi Yakub kan ya nabi, ya beliau tahu lah sebenarnya tentang apa rencana jahat anak-anaknya. Ya, tapi ya diizinkan. Dibuang ke sumur Nabi Yusuf. Setelah itu ditemukan oleh pedagang, sama pedagang dijual. Lah yang membeli siapa? Saudagar kaya dari Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf mulai diboyong ke Mesir, memulai petualangan hidupnya di mana? Di Mesir. Bani Israel, salah satu Bani Israel sudah sampai di Mesir. Nanti dirawat dewasa, Nabi Yusuf tumbuh jadi pemuda yang tampan sampai membuat terpesona ibu angkatnya. Lalu diajak berzina, beliau minta perlindungan kepada Allah, difitnah, dijebloskan ke penjara, ketemu nabi-nabi yang lain, kemudian mulai menafsirkan mimpi sampai akhirnya ketemu raja. Lah pas ketemu raja beliau minta diangkat untuk jadi apa? Menteri apa? Menteri keuangan kalau sekarang lah ya gitu, menteri keuangan. Seorang nabi jadi menteri keuangan, bukan menteri agama. Jadi nabi itu nggak mesti harus jadi apa? Menteri agama. Menteri ekonomi ya boleh ya. Jadi kalau ada ustadz, udah ahli agama jadi menteri keuangan itu ya nggak apa-apa. Mau Nabi Yusuf juga
Jadi ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku sebagai pengurus perbendaharaan negara, yang ngatur keuangan negara. Kenapa? Inni hafizun alim. Aku ini pinter jaga keuangan, pinter nyimpen, dan alim. Wawasanku tentang keuangan itu luas. Nah, dia punya kapasitas untuk jadi menteri ekonomi atau menteri keuangan. Nah, karena yang jadi menteri keuangan itu seorang nabi yang jenius, maka ekonomi negeri Mesir itu stabil dan berjalan baik-baik saja. Ya, meskipun menghadapi musim paceklik, masyarakatnya tidak sampai jatuh pada kelaparan. Kenapa? Karena punya menteri yang mumpuni. Gitu ya. Nah, lain halnya dengan Palestina. Kalau Mesir ekonominya stabil, masyarakatnya baik-baik saja. Di Palestina menghadapi musim paceklik, mereka kesusahan bahan makanan. Termasuk Israel dan Bani Israel, termasuk Nabi Yakub dan putranya. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Sampai akhirnya Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya agar meminta bantuan kemana? Ke Mesir. Jadi kalau hari ini Palestina dibantu Mesir, minta bantuan ke Mesir, itu ya sebenarnya sudah dari dulu. Ya. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk ke Mesir. Tujuannya apa? Menukar sebagian perabot yang mereka miliki dengan bahan makanan. Ya, bawa panci, wajan, piring yang nggak bisa dimakan itu mau ditukar dengan apa? Gandum atau bahan makanan yang lain. Mereka berangkat dari Palestina ke Mesir. Begitu mereka sudah masuk ke Mesir, menghadap pada menteri, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf langsung tahu, loh, ini kan saudaraku. Oh, ini yang buang aku dulu, yang pernah nampar aku, pernah nyubit aku, Nabi Yusuf tahu semua. Tetapi mereka tidak sadar kalau yang menjadi menteri adalah siapa? Yusuf. Awalnya nggak tahu. Nah, terus ngobrol basa-basi. Nah, ternyata saudara Yusuf itu semuanya ada 11. Ada 11. Yang satu itu saudara kandung, namanya Bunyamin. Yang 10 saudara seayah. Ketika mereka ke Mesir, hanya 10 orang. Berarti ada satu adik mereka yang tidak diikut sertakan. Siapa namanya? Bunyamin. Bunyamin nggak diajak ke Mesir. Nah, maka di situ kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian pengen dapat bahan makanan dariku, kalian harus datang kemari bersama seluruh saudara kalian. Ya, ajak Bunyamin ke sini. Ya, kalau sekarang nggak aku kasih dulu. Sampai kalian apa? Kalian berapa bersaudara? 11. Ya udah, 11-11-nya harus datang apa? Kemari. Kalau hanya 10 orang nggak aku kasih. Nah, itu strategi Nabi Yusuf supaya bisa ketemu siapa? Bunyamin. Akhirnya barang mereka ditolak, Pak. Perabotan tadi ditolak, dikembalikan, tidak mendapatkan bahan makanan. Mereka kembali ke Palestina, lapor sama bapaknya, lapor sama Nabi Yakub. Ya abana muni aminnal kail. Wahai bapak kami, wahai bapak, gimana ini? Barang-barang kita ditolak semua. Kita nggak mendapatkan bahan makanan. Fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Kirimkan bersama kami, izinkan bersama kami siapa? Saudara kami yang bernama Bunyamin ini. Biarkan dia ikut bersama kami untuk kembali ke Mesir. Karena kalau dia nggak ikut, kita nggak akan dikasih. Kalau kami semua berangkat, seluruh saudara kami berangkat, maka akan mendapatkan bahan makanan. Begitu mereka minta izin untuk mengajak Bunyamin, Nabi Yakub kembali ingat siapa? Yusuf. Waduh. Dulu mereka minta izin mau ngajak Yusuf main. Hasilnya apa? Yusuf hilang. Nah, ini kalau Bunyamin diajak mereka lagi, khawatir Bunyamin juga apa? Hilang lagi nanti. Nah, tapi setelah mereka ini anak-anaknya Nabi Yakub bersumpah atas nama Allah, ya Nabi Yakub akhirnya mengizinkan karena beliau nggak punya opsi lain. Ya kalau nggak gitu nggak akan dapat bahan makanan. Ya selain itu sudah takdir ya, ketetapan dari Allah ya. Akhirnya berangkat. Bunyamin diizinkan berangkat kembali ke Mesir. Dan begitu mereka semua 11 bersaudara tiba di Mesir, Nabi Yusuf langsung mendekati Bunyamin. Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Bunyamin, aku ini masmu. Ngobrol pelan-pelan bisik-bisik. Ingat enggak? Aku Yusuf, masmu. Aku kakakmu. Enggak usah takut sama mereka. Itu bisik aja Nabi Yusuf. Lalu ya namanya adik ketemu kakaknya Yusuf enggak? Nah, setelah itu apa? Nabi Yusuf mengatur strategi skenario lah gitu ya.
Bagaimana supaya Bunyamin ini tetap bisa ditahan di Mesir, tidak kembali ke Palestina? Akhirnya di framing itu apa? Apa ya? Semangatnya adalah dibuat seolah-olah itulah ya. Bunyamin ini menjadi seorang pencuri. Ya kalau ada pencuri kan harus ditangkap, kalau ditangkap harus ditahan kan gitu kan, sehingga nggak bisa pulang ke Palestina. Ini hanya skenario saja. Jadi ini Yusuf ini kalau hari ini bisa jadi apa? Ya, sutradara atau skenario yang apa? Jempolan. Betul-betul di framing. Nah, ketika bahan makanan disiapkan, mereka kan bawa karung masing-masing kan. Semua saudara itu bawa karung masing-masing. Tanpa sepengetahuan mereka, di karung yang dibawa oleh Bunyamin itu diselipkan apa? Su'al Malik. Ini mahkota raja. Ya, tanpa sepengetahuan mereka. Nah, setelah selesai diisi karung-karung mereka, terus pengawalnya berteriak, membuat pengumuman. Maling, maling, maling. Ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Hei, siapa di antara kalian yang maling, yang mencuri? Lah mereka tentu kaget, mereka datang bukan untuk mencuri dan mereka nggak ada sedikit pun untuk niat untuk mencuri. Madza tafqidun, mereka tanya, kalian kehilangan apa? Apa yang hilang? Qalu nafqidu su'al malik. Mereka menjawab, para pengawalnya menjawab, kami kehilangan mahkota raja. Pokoknya siapapun yang kami dapati membawa atau menyembunyikan mahkota raja itu, maka dia yang tertuduh sebagai pencuri. Akhirnya dicek satu-satu, Pak. Ya tentu biar gak terlalu mencolok, gak ketahuan, ya dimulai dari apa? Saudara-saudara dulu. Jangan langsung dimulai dari siapa? Bunyamin. Kalau langsung dimulai dari karungnya Bunyamin, langsung ketemu kan terlalu mencolok, Pak. Ya ini kok langsung ketemu? Bisa jadi mereka curiga. Cek dulu satu-satu. Ya gak ada, mereka memang gak ada niat untuk mencuri. Baru terakhir di karung yang dibawa oleh Bunyamin. Lah ini mahkota rajanya ketemu. Akhirnya Bunyamin tertuduh sebagai maling, akhirnya ditangkap. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara Nabi Yusuf itu masih mengutarakan kedengkian hasad mereka pada Nabi Yusuf. Lah mereka ngomong gini, wahai menteri, pantas kalau adik kami itu apa? Mencuri. Ini bukan adik kandung kami sebenarnya. Kalau dia mencuri, maka kakak kandung dia dulu juga seorang apa? Pencuri. Yang dimaksud siapa? Nabi Yusuf. Ngomong gitu di hadapan siapa? Yusuf. Apa gak kurang ajar kan? Lah iya, strik faqad saraqa akhu lahu min qabl. Kalau dia maling, maka saudara dia dulu juga apa? Maling katanya. Nabi Yusuf jengkelnya setengah mati. Tetapi beliau kan yang bisa pinter, aktingnya pinter Nabi Yusuf itu. Maka fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Nabi Yusuf berusaha menahan, enggak mengungkapkan kesalahan dan kejengkelannya itu. Nah, akhirnya ya sudah, tetap Nabi Bunyamin akan ditahan, akan ditangkap dan tidak boleh kembali ke Palestina. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah menampilkan sisi baik dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi kalau kita baca cerita kan seakan-akan saudara-saudara Nabi Yusuf atau anak-anak Nabi Yakub itu kan kayak jahat gitu kan, Pak. Di satu sisi betul ada sisi jahatnya. Dan itu kejahatan mereka itu dimotori ataupun dilatar belakangi karena sikap sifat hasad, iri kepada Nabi Yusuf. Tapi satu sisi mereka juga punya sifat baik, Pak. Ya, dalam keadaan ketika melihat Bunyamin mau ditangkap, itu mereka ngomong gini, ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhon kabir. Wahai menteri, wahai orang hebat, sesungguhnya dia ini punya bapak yang sudah tua, yang sangat sayang pada dia. Kalau nanti dia tidak kembali ke rumah, mesti bapaknya akan khawatir, akan sedih. Fakhud ahadana makana. Tolong bebaskan dia, sebagai gantinya apa? Ambillah salah satu dari kami. Nah, ini sisi baiknya. Ya meskipun dia kayak gitu, jadi kakak yang agak irian, dengkian itu, tapi tetap ada sisi baiknya mereka. Kasihan nanti bapak kami kalau sampai kehilangan anak yang disayangi ini. Udahlah, bebaskan dia tolong, sebagai gantinya pilihlah salah satu dari kami sebagai gantinya, tahan salah satu dari kami.
Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf ya tentu berlindung kepada Allah. Ya kalau gitu kita zalim dong, enggak bisa. Wong yang nyuri dia kok yang ditanya? Lain enggak, pokoknya tetap dia yang ditangkap. Akhirnya saudara-saudaranya putus asa. Udah gimana? Mereka sampai enggak berani untuk kembali ke Palestina. Kenapa? Takut menghadap Nabi Yakub. Padahal mereka sudah bersumpah akan melindungi siapa? Bunyamin. Terus kata Nabi Yusuf, sudahlah pulang saja. Sampaikan pada bapak kalian, setahu kami yang kami lihat anakmu yaitu Bunyamin itu mencuri, wahai bapak. Kami hanya tahu yang zahir, adapun yang tersembunyi kami tidak tahu. Kalau nggak percaya tanyakan pada tamu-tamu lain yang datang bersama kami. Sudah mereka kembali ke Palestina tanpa membawa Bunyamin. Setelah sampai di Palestina, laporan pada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub sedih, tambah nangis, sampai mata beliau buta. Sampai mata beliau buta. Ya ini tentu akumulasi dari kesedihan sebelum-sebelumnya. Sejak kehilangan Nabi Yusuf, beliau sudah nangis-nangisan. Tambah sekarang kehilangan siapa? Bunyamin. Apa nangis sampai matanya buta. Itu kesedihan orang tua kehilangan anak. Nabi saja sampai segitu sedihnya, apalagi yang bukan apa? Nabi gitu. Bisa langsung jantungan meninggal seketika. Baik. Nah sampai akhirnya nanti apa? Nabi Yakub memerintahkan semua anaknya untuk kembali ke Mesir. Tujuannya apa? Mencari Yusuf dan Bunyamin. Ke sana balik. Setelah mereka kembali ke Mesir, di situ kemudian Nabi Yusuf baru ngaku. Ingat aku enggak? Aku Yusuf, saudara kalian. Nah, gitu ya. Mereka akhirnya minta maaf Pak ya. Mereka minta maaf dan Nabi Yusuf memaafkan. Itu hebatnya Nabi. La tasriba alaikumul yaum. Kalau yang jadi Nabi Yusuf itu bapak, itu mesti jadi ajang untuk balas dendam. Dulu pas kita lemah, kita miskin disia-sia. Sekarang bapak yang berkuasa. Mau apa kalian? Gitu kan? Nah, bisa enggak? La tasriba alaikumul yaum. Sudah enggak ada beban, enggak ada tanggung jawab, enggak ada kesalahan kalian sudah. Aku maafkan semua. Yaghfirullahu lakum. Allah sudah ampuni dosa kalian. Itu Nabi Yusuf, hebat. Lalu singkat cerita nanti Nabi Yusuf memboyong seluruh keluarganya. Ya, jadi Nabi Yakub sama istrinya dan seluruh anaknya diboyong dari Palestina dibawa ke mana? Ke Mesir. Nah, itu akhirnya apa? Bani Israel meninggalkan Palestina untuk tinggal di Mesir. Jadi semua Bani Israel sudah meninggalkan Palestina untuk tinggal di Mesir. Itu sebab Nabi Yusuf memboyong apa? Memboyong seluruh keluarganya. Nah, kisah lengkapnya itu ada di surat Yusuf. Nah, surat Yusuf itu isinya cerita tentang Nabi Yusuf, bagaimana beliau dari kecil sampai nanti sukses. Nah, surat Yusuf itu disebut sebagai ahsanul qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Cerita yang paling baik itu adalah cerita tentang siapa? Nabi Yusuf. Cerita yang ada di surat Yusuf. Kenapa cerita Nabi Yusuf, cerita di surat Yusuf itu adalah cerita yang paling baik? Karena happy ending. Happy ending itu apa? Berakhir bahagia. Kenapa cerita itu paling bagus? Karena gini, orang yang berpisah lama itu masih ada harapan untuk apa? Bertemu lagi. Iya kan? Yang berpisah lama ada harapan untuk bertemu lagi. Yang saudara-saudara yang bermusuhan itu masih ada harapan untuk apa? Rukun kembali. Orang yang sakit berpuluh-puluh tahun, Nabi Yakub kan sakit berpuluh tahun, masih ada harapan untuk apa? Sembuh. Dan nanti mata Nabi Yusuf kembali bisa melihat Pak. Gara-gara Pak dikasih bajunya Nabi Yusuf terus disuruh ngusap ke matanya, langsung sembuh, bisa melihat lagi. Nah ini makanya kisah di surat Yusuf itu adalah sebaik-baik cerita karena berakhir bahagia. Ya kan Nabi Yusuf sama saudaranya bermusuhan, tapi bisa bersatu lagi, kan gitu. Nabi Yakub dan Yusuf berpisah lama puluhan tahun, Pak, tapi bisa ketemu lagi. Nabi Yakub sakit berpuluh tahun, tapi akhirnya sembuh. Nah itu cerita yang paling bagus. Ya kayak kalau bapak hidup lah dari kecil sampai tua miskin, susah, gitu kan. Nah setahun sebelum mati jadi orang apa? Kaya. Nah itu kisahnya paling bagus. Umur 63, 62 tahun itu menderita, setahun bahagia, setahun yang terakhir bahagia. Itu ahsanul qasas. Kisah yang paling bagus. Baik. Nah, akhirnya nanti mereka menetap di Mesir, beranak pinak, berkeluarga, ganti generasi sampai Bani Israel betul-betul apa? Menyebar banyak di
kota Mesir, di Mesir, di negeri Mesir. Sampai tibalah Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa kan di Mesir kan? Nabi Musa itu Bani Israel. Kaumnya juga Bani Israel. Bani Israel di masa Nabi Musa itu Bani Israel yang lemah. Karena lemah mereka dikuasai dan diperbudak oleh bangsa lain. Suku lain, suku Kipti namanya. Yang menjadi pemimpin adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan Bani Israel, tapi suku Kipti. Mereka menindas Bani Israel. Kenapa lemah Bani Israel di sini? Bani Israel Nabi Musa atau di masanya Nabi Musa itu mereka lemah, tetapi sikapnya paling kurang ajar. Maka Nabi yang paling ngenes, yang paling banyak tersakiti oleh perilaku, tingkah laku umatnya itu Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa betul-betul sampai Nabi Musa itu ngomong di hadapan umatnya gini, ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah. Wahai kaumku, kok tegamen kalian itu nyakiti aku, padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah. Ini kan apa? Ucapan orang yang memelas, Pak. Memelas di hadapan kaumnya sendiri. Bapak ini kok tega banget sih sama aku. Kurang lebih kayak gitu. Kaumku, kok kalian tega banget sama aku untuk nyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini utusan Allah. Dan masih banyak sikap-sikap kurang ajar lain yang dilakukan, ditunjukkan oleh Bani Israel pada Nabi Musa. Dan sampai akhirnya apa, nanti Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun. Diajak lari dari Mesir, keluar dan nyebrang Laut Merah kan. Diajak masuk kembali kemana? Nah, setelah kabur dari Mesir, Nabi Musa atas perintah Allah memerintahkan Bani Israel untuk kembali kemana? Ke Palestina. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kamu ke bumi yang disucikan, yang Allah tetapkan untuk kalian. Dan para ulama sepakat bumi yang dimaksud adalah apa? Palestina dan sekitarnya atau Syam itu tadi. Lah tetapi saat itu ketika Bani Israel diperintahkan masuk ke Palestina, di Palestina sudah ada penduduknya, dikuasai oleh seorang raja yang diktator, oleh pemimpin penguasa yang zalim. Qalu inna fiha qauman jabbarin. Ketika mereka diperintahkan masuk ke Palestina, mereka ngomong gini, Musa, di sana ada kaum yang jabbar, kaum yang diktator, yang yang otoriter. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami enggak mau masuk ke sana selama mereka masih ada di sana. Lah terus puncak kekurang ajaran mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Sana Musa, kamu pergi dulu sama Tuhanmu, perangi mereka dulu. Kami nunggu di sini. Nanti kalau kamu sudah menang, mereka sudah terusir, baru kamu masuk Palestina. Apa enggak kurang ajar? Nabi kaum umat diajak ibarat ayo sama-sama ke sana. Kalau perang ya ayo perang bareng. Kalau melawan ya ayo melawan apa? Bareng. Lah mereka enggak, sudah sana kamu pergi sendiri sama Tuhanmu. Perang sana dulu. Kami nunggu saja. Nanti kalau kamu sudah berhasil baru kami apa? Masuk ke sana. Ini sikap kurang ajar seorang Bani Israel pada Nabi Musa. Kayak kalau di masa Nabi Muhammad misalnya gini. Nabi Muhammad ngajak sahabatnya untuk ke Badar atau ke Uhud, perang Badar atau perang Uhud. Terus sahabatnya jawab, Muhammad sana, perang sendiri sana. Kami nunggu di Madinah saja. Apa enggak kurang ajar? Umat atau kaum ngomong begitu pada nabinya. Ya alhamdulillah Nabi Muhammad itu punya sahabat Nabi yang solid. Solid dalam artian rela mengorbankan nyawa demi apa? Melindungi Rasulullah. Nah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Punya sahabat yang luar biasa. Ya meskipun ada orang-orang munafik yang menyakiti hati Nabi itu ya banyak. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang, terus ada satu orang yang nggak terima, karena Nabi membagi itu nggak sama. Terus dia ngomong gini, adil ya Muhammad, yang adil Muhammad. Kalau bagi yang apa? Adil. Nabi tersinggung Pak, sampai ngomong apa? Lah kalau aku nggak adil, terus yang adil siapa? Kalau aku yang Nabi yang utusan Allah itu nggak adil, terus yang bisa adil siapa? Nabi terus tersinggung dengan ucapan itu. Tapi Nabi ingat-ingat siapa? Ingat Nabi Musa. Laqad uziya Musa aktsara min hadza fasabar.
Nabi Musa lebih banyak disakiti kaumnya dibanding aku katanya. Dan beliau sabar. Aku nggak ada apa-apanya katanya. Gitu ya. Nah, akhirnya Pak, gara-gara sikap kurang ajar Bani Israel pada Nabi Musa tadi, Pak. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Saya selesaikan dulu. Bani Israel akhirnya apa? Diharamkan masuk Palestina selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka terumbang-ambing, enggak punya tempat gara-gara enggak bisa masuk Palestina. Ya gara-gara sikap kurang ajar tadi. Awalnya disuruh masuk baik-baik, terus malah mereka kurang ajar pada Nabi Musa. Terus Allah haramkan ke Palestina dari dimasuki Bani Israel. Selama 40 tahun mereka enggak bisa sedikit pun masuk ke Palestina. Yatihuna fil ard. Sampai nanti ganti generasi mereka kembali bisa masuk ke Palestina. Tetapi tetap dalam keadaan apa? Terhina, rendah, lemah. Sampai akhirnya tiba di masa Bani Israel itu hidup dikuasai di Palestina, dikuasai oleh seorang raja yang diktator namanya Raja Jalut. Raja Jalut ini ceritanya ada di surat Al-Baqarah di juz berapa ya? Juz 2, akhir-akhir juz 2 kalau masalah. Akhir-akhir juz 2 benar ya. Raja Jalut. Lah Bani Israel mereka lemah. Lah mereka lalu berinisiatif untuk melakukan perlawanan, tetapi tidak ada pemimpin, tidak ada raja. Akhirnya Bani Israel ini meminta pada nabi masa itu, siapa namanya tidak disebutkan, agar berdoa kepada Allah supaya Allah mengutus satu orang raja yang bisa memimpin mereka melakukan perlawanan. Akhirnya Allah menetapkan siapa? Tolut untuk menjadi raja. Tolut itu orang miskin. Lah kok malah dia yang jadi raja? Lalu diprotes Bani Israel, anna yakuna, kok bisa anna yakuna lahul mulk? Kok bisa dia yang jadi raja? Sementara kami lebih kaya. Ya tapi Allah sudah membuat keputusan. Ya, Tolut itu meskipun miskin tapi dia fisiknya kuat, ilmunya tentang peperangan apa? Luas. Akhirnya Tolut jadi raja. Raja di sini memimpin Bani Israel melawan siapa? Jalut. Dan nanti muncul Nabi Dawud yang berhasil membunuh Jalut. Tolut jadi raja kan meninggal dunia, Dawud naik tahta. Dan Nabi Dawud itu di Palestina dan sekitarnya. Nanti Nabi Dawud punya anak namanya Sulaiman jadi nabi. Itu juga menguasai Palestina. Terus ganti generasi sampai nanti Nabi Isa alaihissalam itu juga di Palestina dan sekitarnya. Maka Palestina atau negeri Syam itu disebut Ardul Anbiya, buminya para nabi. Karena banyak sekali nabi yang lahir di sana, hidup di sana, berdakwah di sana, meninggal di sana. Nah, selain nanti Nabi Muhammad ketika Isra juga tujuannya kemana? Palestina. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Nah, sampai akhirnya nanti terus ganti masa dikuasai oleh kaum yang berbeda-beda. Sebelum Islam, Palestina itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Sampai akhirnya tiba di kekhilafahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut atau menaklukkan Palestina dari bangsa Romawi. Sejak saat itu Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Masjidil Aqsa dijadikan wakaf untuk kaum muslimin. Itu Masjidil Aqsa itu bukan punya si A, bukan punya si B, itu milik kaum muslimin. Karena Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Nah, terus nanti ganti generasi lagi terjadi peperangan, Palestina dikuasai orang Nasrani dalam perang Salib. Terus sampai nanti ganti generasi berhasil kembali direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terus menetap sampai akhirnya stabil jadi negara Palestina dengan penduduk rakyat Palestina. Sampai tibalah sekitar 70 atau berapa puluh tahun yang lalu datang ke Palestina orang Israel. Bukan Israel, orang Yahudi, Pak. Mereka belum punya negara, Pak. Kalau kita lihat peta 100 tahun yang lalu itu Israel nggak ada dalam peta. Ada orang Yahudi datang ke Palestina sebagai tamu. Dan tentu rakyat Palestina sebagai tuan rumah memuliakan tamu itu, menghormati tamu. Ya disambut, dikasih makan, disediakan tempat tinggal. Merasa keenakan terus melunjak tamu itu. Akhirnya berusaha merebut milik tuan rumah, berusaha mengusir dan membantai tuan rumah, pengen menguasai harta yang dimiliki tuan rumah. Nah, ini murni pembantaian, murni penjajahan. Jadi kalau kita nggak melihat dari sisi agama, kita pandang dari kacamata kemanusiaan saja, yang dilakukan oleh Yahudi Zionis itu adalah murni apa?
penjajahan, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita bangsa Indonesia berdasarkan amanat konstitusi, undang-undang, kita menolak dan menentang segala bentuk penjajahan. Kayak ada tamu datang ke rumah Bapak, minta izin untuk nginep semalam, Bapak izinkan. Tahu-tahu besok pagi sudah bangun rumah di pekarangan Bapak, apa nggak kurang ajar? Dia izin minta nginep saja semalam, tahu-tahu besok pagi loh, oh sudah ada rumah di mana? Udah bikin rumah di situ. Terus akhirnya Bapak ditendang dari rumah itu. Nggak mau dipaksa, Pak, disiksa. Kalau nggak mau dibunuh, Pak. Itu analogi yang terjadi pada rakyat Palestina. Maka jangan sampai Bapak berpihak pada Israel. Kalau berpihak pada Israel, apapun agama kita, berpihak pada Israel itu salah. Kenapa? Berarti berpihak pada penjajah, orang yang penjajah yang membantai orang-orang yang tidak bersalah. Ya kalau Hamas nyerang, Pak, itu yang diserang siapa? Tentara loh. Kalau Hamas nyerang itu yang diserang apa? Tentara. Tapi Israel kalau balas yang diserang apa? Rumah sakit, perumahan warga, sipil, ibu-ibu, anak-anak dibantai semua. Itu kejamnya penjajah. Ya, mereka adalah para penjajah, orang-orang yang haus kekuasaan, yang berlindung di balik agama. Ya, mereka mungkin bersembunyi di balik agama, mengatakan kami mau mengambil kembali warisan siapa? Warisan nenek moyang. Nah, kalau ngomongin warisan nenek moyang, tentu yang paling berat mendapatkan warisan siapa? Tadi, yang babat alas pertama Palestina itu siapa? Nabi Ibrahim, Pak. Lah maka Nabi Ibrahim ini diklaim oleh banyak agama. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu apa? Nasrani. Lalu Allah membuat bantahannya. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi Ibrahim itu seorang muslim yang lurus. Lah maka kalau ngomong siapa yang paling berhak atas warisan Ibrahim? Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Yang paling berhak atas Ibrahim ya pengikutnya Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini, dan yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngomongin warisannya Ibrahim, yang paling berat itu siapa? Ya kaum muslimin. Kenapa? Karena nabi kita, Nabi Muhammad tadi, secara nasab nyambung sampai Nabi Ibrahim. Secara ajaran itu ngikuti Nabi Ibrahim. Dua-duanya kita dapat, Pak. Nasab Nabi Muhammad itu nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim, maka pantas dapat warisan. Ya kan, nyambung sampai Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Secara ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam, itu ngikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Tuh. Nasabnya dapat, ajarannya dapat. Itu kalau ngomong sejarah. Tapi oke lah, kita nggak usah melihat dari kacamata itu. Kita melihat dari kacamata kemanusiaan, keadilan, kezaliman saja. Apapun agama kita, itu semua agama itu mesti apa? Menghendaki penjajahan dihapuskan dari atas muka bumi. Karena yang dilakukan oleh Israel itu murni penjajahan. Mereka pengen merampas sesuatu yang menjadi hak dan miliknya rakyat Palestina. Pokoknya kalau ada aksi misalnya bela Palestina itu tidak hanya diikuti oleh kaum muslimin saja, itu aksi lintas agama, semua agama ikut serta. Kenapa? Karena mereka menentang segala bentuk penjajahan dan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Yang jelas jangan sampai Bapak berpihak pada Israel. Kalau Bapak nggak setuju dengan cara Hamas, pengen mengkritik cara Hamas dalam melakukan perlawanan, itu silakan. Artinya itu ruangnya terbuka lah untuk adu argumentasi. Tapi kalau Bapak berpihak pada Israel itu sudah pasti salah. Saya jamin itu sudah pasti salah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita nggak melanjutin atau belum melanjutkan surat An-Naba terlebih dahulu. Berjalan nanti surat An-Naba kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan? Bisa langsung. Cuman mau tahu mengenai nasabnya Yahudi itu dari Nabi apa? Kalau Nasrani kan jelas dari Isa, dari Yesus itu.
Baik, ada penelitian Pak. Jadi Yahudi itu agama yang eksklusif. Ya, jadi kalau di Quran ada gini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi itu di masa Nabi sudah ada atau belum? Yahudi itu di masa Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Sudah ada, jelas. Kalau Nabi masuk Madinah itu Madinah banyak yang Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qainuqa, macam-macam. Ya, 3 bani itu. Nah, Yahudi itu ada yang mengatakan Yahudi itu adalah anak. Tadi kan saudara Nabi Yusuf berapa? 11. Ya, saudara 11. Berarti sama Yusufnya berapa? 12. Nah, ada yang meneliti, mereka mengaku itu adalah keturunan yang ke-13 gitu. Keturunan yang ketiga, artinya apa? Bukan anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ada orang yang membuat agama sendiri, kemudian mengklaim bahwa itu adalah agama Yahudi. Itu berdasarkan penelitian. Ya. Tapi kalau berdasarkan kitab, agama samawi itu siapa? Yang disebut agama samawi itu, kalau di Quran ada kata apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa yang maksud? Enggak, kan ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang kata kaum yang mendapatkan kitab. Taurat dan Injil. Lah, yang mendapatkan Taurat dan Injil itu siapa? Oke. Taurat itu diturunkan pada siapa? Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Injil? Nabi Isa. Oke. Lah, Nabi Musa gini, Taurat sama Injil, Taurat itu pegangan agama apa? Agama Bani Israil. Yahudi. Enggak gini, Nabi Musa itu kan diutus untuk Bani Israil. Ya, Nabi Isa juga Bani Israil. Lah, Bani Israil itu nanti karena mereka adalah umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, maka mereka adalah ahlul kitab. Lah dari situ kemudian terpecah jadi 2 agama, yaitu apa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau dulu kalau disebut Nasrani yang baik dalam Al-Qur'an itu adalah Nasoro yang menjadi penolongnya Nabi Isa, bukan Nasoro yang Trinitas, bukan. Nah, seperti itu. Nah, terus kesini Yahudi itu menjadi agama yang eksklusif. Jumlah mereka tidak banyak, maksudnya dibanding agama yang lain itu jumlahnya tidak banyak. Tetapi cara main mereka berhasil menguasai apa? Dunia. Ya, hampir semua lini kehidupan ini kan yang pegang kendali siapa? Yahudi. Nah, kalau di Kristen, Nasrani itu kan ada istilah apa? Kristenisasi. Ngajak orang masuk apa? Kristen. Kan ada kan gitu kan? Lah kalau Yahudi ada nggak? Yahudi nasi atau apa gitu? Nggak ada. Karena itu adalah tadi agama eksklusif. Bisa jadi itu hanyalah nasab dari. Nah, makanya kalau dalam penelitian tadi ada 12 anak Nabi Yakub. Dan Yahudi itu bukan keturunan dari 12-12-nya, bukan dari Yusuf atau Bunyamin atau 11 yang lain, bukan, 10 yang lain bukan. Tapi adalah ada orang yang ke-13 yang punya anak keturunan itu dijaga anak keturunan ini. Jadilah mereka menamakan diri sebagai apa? Yahudi. Lah, ya nggak tahu Pak. Karena Bani Israil tadi ngomongin nasab. Lah sekarang yang bisa membuktikan nasab mereka nyambung sampai Nabi Yakub siapa? Wong nggak tertulis kan? Nah gitu. Jadi belum tentu yang di sana itu Bani Israil, belum tentu. Bisa jadi malah bawa Bani apa? Israil. Karena tadi nasab tadi kayak gitu. Jadi Yahudi ini kalau yang pernah saya dengar itu adalah bukan generasi, adalah orang ke-13 di masa Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub. Orang berarti bukan anak cucu Nabi Yakub. Yang ngaku-ngaku. Terus mereka membuat ya Yahudi tadi, menamakan diri sebagai apa? Yahudi. Dan mereka sampai nanti di masa Nabi Muhammad adalah agama atau kaum yang paling memusuhi Islam dan kaum muslimin sampai hari ini. Nah, kalau sekarang hari ini cara main mereka itu tadi
Mereka menguasai dunia. Bapak hidup ini ya, apapun ya aktivitas kita, di setiap kegiatan kita itu nggak akan terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang apa? Yahudi. Iya kan? Mau kita apa handphone aja. Terus ini McD, apa lagi KFC, semacam-macam itu semuanya apa? Mereka cuma sedikit, tapi apa? Megangkan dari dunia itu Yahudi. Gitu. Itu cara macamnya. Nanti kalau detailnya Bapak cari aja sejarah Yahudi itu begitu. Bapak nggak bisa. Saya pengen masuk Yahudi itu nggak bisa. Saya pengen jadi agama Yahudi itu nggak bisa. Tapi kalau membela Yahudi bisa. Jangan sampai Bapak membela Yahudi. Dan nanti Yahudi itu Pak di akhir zaman itu akan dibantai oleh kaum Muslim. Itu sunatullah ya. Berdasarkan nas wahyu ya. Nanti di akhir zaman Yahudi itu akan dibunuh oleh kaum Muslimin. Akhirnya mereka berlari sembunyi-sembunyi di belakang batu, di belakang pepohonan. Sampai batu dan pepohonan itu ngomong, ngasih tahu kaum Muslimin, hei Abdullah, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Nah, itu Yahudi. Jadi nanti agama Yahudi itu akan ada sampai akhir zaman. Ya nggak akan habis sekarang, nggak akan bisa habis sekarang. Sunnatullahnya apa? Akan mati baru habis di akhir apa? Zaman. Gitu Pak. Nanti detailnya bisa Bapak kaji lebih dalam tentang sejarah Yahudi. Gitu. Ada lagi? Berarti kalau satu nasab itu katanya kayak istilah ya, suku ya. Iya, jadi kalau tadi Bani Israel itu dia tidak ngomongin agama. Nah, jadi bisa aja Bani Israel nanti sampai ke sini jadi kaum muslimin. Cuma yang lebih kan satu nasab ya. Jadi satu nasab berarti kaitan suku juga ya. Ya bisa jadi ke suku dan sudah fanatik pada agama tertentu yang mereka sebut dengan Yahudi itu. Karena mereka kan nggak sembarangan bisa jadi Yahudi kan. Dan nggak sembarangan orang bisa Bapak nih misalnya pengen saya keluar Islam terus pengen masuk Yahudi bisa kan? Caranya gimana aja kita nggak tahu kan, nggak ngerti kan. Kalau Nasrani kan banyak kan pembaptisannya macam-macam kita tahu lah itulah ya ada informasinya ada. Tapi kalau pengen masuk agama Yahudi gimana? Nah di sini, nggak itu adalah keturunan dan mereka sudah apa? Ya fanatik menamakan diri sebagai apa? Yahudi. Tuhannya mereka ini apa? Kenapa? Tuhannya Yahudi itu Allah bukan. Lo nggak tahu Pak, Pak nggak tahu. Lah makanya kan gini Pak. Ada yang menganalisa gini Pak. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya ateis. Sebenarnya ateis, mereka nggak bertuhan. Hanya berlindung di balik agama. Contoh gini Pak. Kalau mereka Yahudi menyerang Palestina, berlindung di balik agama itu nanti akan ada orang-orang yang memakluminya. Oh wajar mereka merebut Palestina karena apa? Menurut agama mereka kan gitu. Ya orang berjuang menurut agama kan mesti ada yang membela, ada yang memaklumi kan. Wong itu keyakinan mereka secara agama. Tapi kalau mereka nggak pakai embel-embel agama, itu kan langsung akan ditentang. Ini namanya penjajahan, ini pendoliman. Nah seperti itu. Nah maka ada mengatakan Yahudi itu ya hanya simbol tameng saja yang digunakan sebagai pelindung untuk melegalkan penjajahan dan pembantaian itu. Hakikatnya mereka ateis, mereka nggak menyembah siapapun. Gitu. Nah, itu ya di hari ini ya kalau di Quran ada ahlul kitab itu jadi beda. Ahlul kitab di Quran itu beda dengan Yahudi dan Nasrani hari ini, Pak. Maka kalau di Quran ada bapak ini muslim menikahi perempuan ahlul kitab itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau hari ada laki-laki muslim menikahi perempuan Nasrani, boleh atau tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena ahlul kitab di Quran itu memang rujukannya kembali ke Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi Nasrani di Quran itu beda dengan Yahudi dan Nasrani hari ini. Pusing nggak? Ya kalau pusing nggak usah nikahi perempuan ahlul kitab. Gitu. Terus gitu aja. Nah, gitu itu hanya hukum, masalah hukum. Gitu. Jadi ada banyak bahasa yang mirip-mirip hari ini dipakai di Quran ada, tapi itu objeknya beda. Ya kayak Yahudi Nasrani itu hari ini masih ada, tapi di Quran itu juga sudah ada dari dulu kan. Apakah objeknya sama? Ada yang sama, ada yang beda.
Kata Israel, hari ini ada Israel, di Quran juga Bani Israel, apakah sama? Beda. Nah itu harus jeli ketika kita melihat antara membandingkan ataupun menghubungkan antara yang ada di Quran dengan yang ada hari ini, terutama hal-hal yang namanya itu sama atau mirip, begitu. Enggak jelas betul Pak ya. Udah, enggak usah ikuti orang-orang yang jelas. Dan jangan berpihak pada orang-orang yang tidak jelas. Begitu. Tapi tetap seharusnya ada sejarahnya Pak ya. Hanya mungkin ya karena saya nggak mendalami itu, saya nggak mendetail sejauh itu dari mana itu. Tapi harusnya ada sejarahnya. Entah sejarahnya itu benar atau diselewengkan kita nggak tahu. Tapi kita anggap itu nggak jelas. Mereka kaum yang nggak jelas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.